Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya di rumah aja? Aku percaya dimanapun kalian berada, gimana pun kondisi kalian sekarang, sukacita selalu ada di hidup kalian. Aku mau ajak untuk kita semua sama-sama siapin hati, kita menyembah Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama sembah Dia. Jagoan-jagoan cilik Tuhan yang luar biasa. Aku percaya dalam kondisi apapun kita tetap kuat. Bukan karena siapa kita, tapi karena Tuhan kita begitu mengasihi kita. Yuk sebelum kita sharing satu sama lain, kita mau satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari-hari yang luar biasa kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami bisa sharing satu sama lain. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang membuat setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami benih firman-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah JC hari ini seluruhnya ke dalam kendali-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. So teman-teman, hari ini aku pengen sharing satu tema yang menurut aku luar biasa banget buat aku pribadi, dan aku ringkas dalam satu kata, yaitu pulang. Mungkin waktu kita dengar tema ini kita agak bingung ya, karena sekarang aja kita lagi stay at home, kita gak kemana-mana, jadi ngapain kita mesti pulang karena kita sudah di rumah gitu. Tapi yang aku maksud di sini adalah bukan pulang itu, tapi
pulang ke kasih-Nya Tuhan. Kembali kepada hubungan yang intim bersama dengan Bapa kita. Kembali dalam pelukan kasih Tuhan kita, teman-teman. Tahukah teman-teman bahwa mungkin setiap kita sudah berpikir, kayaknya gue gak perlu pulang deh. Mungkin karena kita sudah dari dulu adalah anak Tuhan, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan dari sejak kecil dan sebagainya. Tapi terkadang sesuatu yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa, kita anggap jadi biasa aja karena kita udah mulai terbiasa dengan itu. Tapi yuk hari ini aku pengen ingetin kita lagi sama-sama, aku pun diingatkan untuk mulai pandang Tuhan lagi dan mulai mengagumi kasih-Nya Tuhan lagi. Untuk kita sama-sama berbalik kepada Tuhan. Yuk, aku pengen mulai sharing kita hari ini dengan buka di Roma 5 ayat 7 dan 8. Aku bacain buat teman-teman. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi untuk seseorang yang baik dan benar aja, itu belum tentu orang mau mati buat dia. Tapi ayat 8 ini luar biasa, teman-teman. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, kita itu siapa sih sampai-sampai Tuhan Yesus mau turun ke dunia, dia lepasin, dia tinggalkan tahtanya, dan bahkan di dunia ini dia menderita, dia harus pikul salibnya dan mati buat kita. Bahkan kita ini masih berdosa. Dia sudah ngejar kita bahkan sebelum kita mau untuk mengejar dia. Betapa dahsyat itu, teman-teman. Dan menurut aku ayat ini yang membuat aku merenungkan kembali gimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan sharing hari ini aku pengen bagi ke beberapa poin. Kenapa sih kita mesti pulang? Ya, aku pengen sama-sama kita buka di Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor aja, seekor doang di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Teman-teman, poin yang pertama kenapa kita harus pulang, karena kita itu berharga buat Tuhan. Tuhan gak peduli gimana kondisimu sekarang. Mungkin kamu lagi jauh dari Tuhan, cuma kamu yang tahu gimana kondisi hubunganmu sama Tuhan. Mungkin kamu mulai hidup dalam dosa lagi, kamu mulai masuk dalam pergaulan yang buruk lagi, kamu yang tahu. Tapi Tuhan selalu rindukan, Tuhan selalu ada untuk mencari kamu, menemukan kamu, dan pegang tanganmu lagi, bawa kamu kembali kepada Tuhan, karena kamu berharga. Yang kedua, teman-teman, aku pengen kita sama-sama buka di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan aku percaya ini suatu perikop yang cukup panjang dan sudah familiar buat teman-teman semua. Aku percaya kalian semua udah pada pernah baca, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita semua tahu ceritanya. Ada dua orang anak yang, satu anak yang pertama itu anak yang baik-baik, tapi anak yang kedua adalah anak yang begitu gak tahu diri ya. Dia semena-mena minta sama bapaknya, "Pak, aku minta warisan," langsung dibagi. Dan dia, singkat cerita, dia pergi ke luar kota dan dia mau menghabiskan seluruh uangnya itu, uang warisannya itu untuk berfoya-foya. Gue hidup mau semau gue, gitulah kira-kira kalau pakai bahasa kita sehari-hari. Tapi pada suatu hari dia mulai ada suatu kelaparan dan dia merasa gak ada lagi yang bisa tolong dia, gak ada lagi yang bisa ngertiin dia, dan dia merasa hidupnya sudah hancur banget. Jadi sinilah dia mau pulang. Dia mau pulang. Sampai sebelum pulang dia mau makan makanan babi, saking sudah putus asanya kehidupannya. Tapi kadang-kadang gitulah cara Tuhan buat tegur kita. Kadang-kadang ada keadaan yang
gak sesuai dengan harapan kita. Tapi di situ cara Tuhan untuk buat kita kembali sama Dia. Dan waktu Dia pulang, hal yang gak disangka-sangka terjadi. Dia bukan pulang dan ya udah pulang aja. Dia pulang dengan berat hati. Dia merasa begitu gak layak. Dia merasa begitu, apa Bapak masih mau terima aku sebagai orang yang sangat gak tahu diri. Tapi ternyata Bapaknya, waktu ngelihat dia, Bapaknya berlari lalu langsung peluk dia. Anaknya ini bilang, Pak, kayaknya aku udah gak usah jadi anak Bapak lagi deh. Aku udah gak layak jadi anak Bapak. Biar aku jadi hamba-Mu aja. Tapi Bapaknya ini bilang apa? Enggak. Kamu tetap anakku. Kamu tetap aku kasihi. Dan kita tahu ceritanya bahwa ketika anaknya ini pulang, dia dikasih jubah yang terbaik, dia dikasih cincin yang terbaik, diadakan pesta yang luar biasa. Teman-teman, segitu besarnya Tuhan itu mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Itu kenapa kita harus selalu pulang sama Dia. Wow. Dan ada satu respon yang menurut aku luar biasa dari seorang anak yang bungsu ini. Dia bilang, Pak, kerja buat Bapak aja. Aku gak usah jadi anakmu lagi. Teman-teman, menurut aku ini suatu respon yang sangat normal ketika seseorang itu mengalami kasihnya Tuhan. Karena Tuhan udah kasih semuanya buat kita. Kasihnya yang gila itu. Yang kalau dibilang dalam bahasa zaman sekarang itu kasihnya yang gak ngotak itu. Selalu bikin kita untuk, Tuhan, aku bisa buat apa buat Tuhan? Aku bisa lakukan apa buat Tuhan? Sekalipun aku tahu rasanya kecil yang bisa aku lakukan, tapi apa Tuhan, aku mau. Masihkah ada rasa itu dalam diri kamu semua, teman-teman? Masihkah ada rasa rindu untuk Tuhan, aku pengen melayani Tuhan, bukan karena sebuah kewajiban, tapi karena Tuhan udah terlalu baik buat kita. Hey, Tuhan udah kasih semuanya buat kita. Apalagi yang bisa kita kasih buat Tuhan selain seluruh hidup kita? Hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Apalagi, aku pikir gak ada satupun yang bisa membalas kasihnya Tuhan. Bahkan hidup kita pun rasanya itu gak cukup untuk membalas kasihnya Tuhan. Ya, dahsyat banget teman-teman. Jadi ya, do something. Untuk kamu rindu untuk lakukan itu, do something. Tuhan gak lihat kecil besarnya itu, Tuhan gak lihat hebat atau enggaknya itu, karena pada akhirnya bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu ada di Matius 7 ayat 21 sampai 23, teman-teman. Tapi aneh kalau kita lihat di ayat 22-nya, akan ada pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat selanjutnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang, aku di sini Tuhan yang ngomong kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah orang-orang yang berteriak Tuhan, Tuhan ini mereka sudah melakukan kehendak Tuhan? Mereka ngusir setan, mereka melakukan banyak mujizat. Tapi enggak, teman-teman. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, Tuhan bilang Tuhan gak pernah kenal sama mereka. Jadi apa sih kehendak Tuhan sebenarnya? Menurut aku kehendak Tuhan adalah untuk kita mengenal Dia. Yuk teman-teman, mungkin yang sekarang kita sudah melayani, kita sama-sama cek lagi hati kita, apakah kita masih di dalam kasih mula-mulanya Tuhan. Jangan sampai kita cuma melakukannya untuk Tuhan, karena ada sesuatu yang jauh lebih indah, yaitu melakukannya bersama Tuhan, sambil mengenal Dia, sambil menikmati kasihnya Dia. Aku mau tutup dengan satu ayat di Yohanes 12 ayat 26. Di sini ditulis bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Di sini ayat ini bilang tentang di mana Tuhan ada, di situ pelayanku berada. Artinya pelayan Tuhan itu bukan sekedar melakukannya buat Tuhan, tapi dia jalan bareng sama Tuhan.
penyertaan Tuhan yang bikin dia bisa melayani. Dan aku pikir itu aja sharing aku buat hari ini. Yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman yang sudah disampaikan hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami, kami percaya kami berharga di mata-Mu, dan kami mau lakukan sesuatu ya Tuhan buat Engkau. Kami rindu hidup, kami mau muliakan nama-Mu, kami percaya Engkau akan pakai setiap kami. Yuk sama-sama teman-teman angkat tangan, hamba berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, biar Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau pakai setiap kehidupan mereka, bahwa mereka hari ini berbalik sama Tuhan untuk kembalikan mereka ya Tuhan ke dalam kasih yang mula-mula. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, aku pengen kasih beberapa pengumuman untuk teman-teman semua. Walaupun kita sekarang lagi dalam masa COVID-19 dan kita nggak bisa ketemu ibadah tatap muka lagi, jangan khawatir karena JC Rose sudah menyediakan online service setiap minggunya. Dan walaupun kita sudah menonton online service di IGTV-nya JC Errol, kita juga tetap beribadah di online streamingnya Ibadah Raya Umum GBI Modern Land. Jadi sekian informasi dari aku. God bless you.